Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 641-645. Selamat bersantai. Bab 641. Brother Jiu, Anda berasal dari klan 1000 kegelapan suci dan menghususkan diri dalam Dao of the Soul, hanya Anda yang bisa mengurus bocah itu. Petik 2. Salah satu jenius dari Sekte Bintang 2 menyarankan. Mendengar itu, semua jenius lainnya setuju, termasuk pemuda yang kultivasi Dao Pedang. Zhao Feng berasal dari klan Bintang 3 Mystic True Secret, sehingga orang-orang jenius yang normal dari dua Sekte Bintang tidak berani menyinggung perasaannya. Tatapan mereka mendarat di Brother Jiu yang memiliki wajah yang layu. Baik, petik 2. Mata Brother Jiu melintas. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok mereka. Kembali di Purple Smoke Lake, Zhao Feng sedang duduk di buaya purba, dan pasukan ikan di bawah kendalinya sangat aktif dalam radius beberapa mil. Dia tidak berani memasuki kedalaman Purple Smoke Lake, jadi dia hanya mengumpulkan sumber daya dari tepi danau untuk saat ini. Menurut informasi, ada hewan yang lebih kuat di kedalaman Purple Smoke Lake, termasuk Putri Duyung dan istana misterius di dasar danau. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Langkah pertama rencananya adalah mengais-ngais segala sesuatu di sekitar tepi Purple Smoke Lake. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sejumlah besar ikan mulai mengumpulkan sumber daya dari air di dekatnya, dan Purple Scarlet Grass masih menjadi target utama. Meskipun sumber daya dan harta lainnya mungkin berharga, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. 58, 60, 63. Petik 2. Zhao Feng menghitung jumlah Purple Scarlet Grass di tangannya. Dia telah memakan lebih dari 30 buah dirinya, dan ketika dilengkapi dengan aura Real Dream kuno, efeknya sangat menakjubkan. Hanya dengan pikiran, sekelompok tanda ungu tua bersisik muncul di kulit Zhao Feng seperti semacam kemeja bersisik. Ini meningkatkan kekuatan pertahanan saya, tetapi tidak ada efek ofensif. Namun, garis keturunan ini dapat memungkinkan saya dengan mudah menyelaraskan dengan Purple Smoke Lake. Petik 2. Zhao Feng menyadari, tetapi dia menemukan bahwa itu logis. Setelah semua, Purple Scarlet Grass berasal dari Purple Smoke Lake. Setelah makan sejumlah besar Purple Scarlet Grass, Zhao Feng memperoleh garis darah pertahanan, yang sangat meningkatkan afinitasnya dengan air, terutama air Purple Smoke Lake. Jika Zhao Feng memasuki Purple Smoke Lake sekarang, dia tidak akan dianggap sebagai orang luar oleh makhluk lain di dalam danau. Tekanan pada dirinya juga menurun drastis. Saya akan mulai menuju ke kedalaman danau setelah saya mengumpulkan 100 keping Purple Scarlet Grass. Pikir Zhao Feng. Tepat saat dia berpikir, suara mendesing. Di sisi lain dari pantai, kerangka berbentuk naga dengan 5 atau 6 orang di atas dengan lembut bergerak melintasi permukaan di atas air. Teknik rahasia Ghost Course. Petik 2. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat 5 atau 6 jenius pada kerangka berbentuk naga. Kedua pemimpin itu adalah penguasa berdaulat, Brother Jiu dan pemuda pedang Dao. Kultivasi dari 4 lainnya telah mencapai tahap akhir dan puncak dari Real Core inti kecil. Sekelompok orang menuduh dengan keserakahan di mata mereka. ZZ, Brat bernama Zhao, kemampuan Anda untuk mengumpulkan sejumlah besar Purple Scarlet Grass dan harta lainnya membuat kita iri padamu. Petik 2. Kakak Jiu berkata dengan nada aneh. Apa yang kamu inginkan? Mata Zhao Feng setajam pisau, dan orang-orang di atas naga tulang merasakan kedinginan yang tak terlihat. Mengingat tingkat garis darah dan tubuh Zhao Feng saat ini, tatapannya sendiri bisa memberikan banyak tekanan pada sovereigns yang normal. Kami hanya ingin membeli Purple Scarlet Grass. Petik 2. Saudara Jiu tidak takut. Dia telah mencapai realm core kerajaan besar tingkat menengah dan khusus dalam Dao of the Soul. Dia tidak takut pada Real Core Small Origin yang kebetulan berbakat dalam Dao of the Soul. Membeli. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia melirik mereka. Orang-orang ini jelas berusaha menimbulkan masalah dengan kedok membeli. Petik 2. Nilai dari Purple Scarlet Grass di dunia luar sangat beragam. Satu bagian saja sudah dekat dengan nilai senjata kelas bumi kelas menengah, dan Anda membutuhkan setidaknya selusin potongan untuk mendapatkan garis darah pertahanan, dengan setidaknya 20 untuk menjaminnya. Bagaimana kalau kita membayar 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi untuk satu bagian? Kakak Jiu berkata, 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi. Para jenius lain yang menonton dari pantai tersedak. 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi mungkin bahkan tidak dapat membeli akar tunggal dari rumput skala ungu.
Ini jelas pemerasan. F***off. Petik 2. Zhao Feng terlalu malas untuk repot-repot dengan mereka, tetapi saudara Jiu dan teman-temannya jelas datang ke sini disiapkan. Mereka tidak pergi, sebaliknya, mereka mulai menimbulkan masalah. Misalnya, mereka akan menghentikan ikan dari mengumpulkan harta dan membunuh beberapa dari mereka juga. Wajah Zhao Feng menjadi redup, tetapi dia tertawa dan bukannya marah. Yah, tujuanku adalah untuk menguasai danau asap ungu. Orang-orang ini akan menjadi paragon yang bagus bagi orang lain. Pergi. Zhao Feng memerintahkan 20 buaya kuno untuk menyerang Brother Jiu dan teman-temannya. Masing-masing dari 20 buaya kuno memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan mereka semua menyerang kelompok Brother Jiu pada saat yang bersamaan. Ekspresi Brother Jiu dan teman-temannya berubah, dan keempat jenius yang tidak berada di alam inti kerajaan besar langsung mulai panik. Buaya purba memiliki keuntungan medan, dan muatan mereka langsung mendorong kelompok itu terpisah. Bunuh pemimpin. Saudara Jiu meraung saat dia dan pemuda pedang Dao melompati buaya dan menyerang Zhao Feng. Bahkan dua Great Origin Core Realms merasakan kesemutan di kulit kepala mereka dengan pikiran harus melawan 20 buaya kuno dan ratusan ikan secara langsung. Namun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Feng adalah pemimpin mereka. Jadi selama mereka membunuhnya, semuanya akan runtuh dan mereka akan dapat mencuri barang-barangnya. Tidak ada yang lebih sederhana dari rencana ini. Dua tuan besar kerajaan Realm Lord penguasa dibebankan pada Zhao Feng dari depan dan belakang pada saat yang sama. Pelanggaran pemuda pedang Dao sangat kuat, jadi dia berada di depan, sementara saudara Jiu mengendalikan kerangka emas raja yang berdaulat dan menggunakan teknik rahasia jiwa untuk mencoba dan mengganggu kontrol Zhao Feng terhadap ikan dari belakang. Tidak baik. Para penjinak binatang betina di dekat pantai mengungkapkan ekspresi yang tidak diungkapkan. Menjadi penjinak binatang, dia tahu bahwa itu mereka yang khusus mengendalikan orang lain paling khawatir akan diserang langsung. Di depan dua Lord Sovereign dari Tanah Suci, bagaimana mungkin Zhao Feng datang tanpa terluka? Muncul. Petik 2. Zhao Feng duduk tak bergerak saat bendera hitam muncul di tangannya. Sua. Dengan gelombang bendera hitam, 100 hantu-hantu yang terkutuk muncul, dan asap hitam menyelimuti semuanya dalam jarak puluhan yard. Si pemuda yang dikultivasikan di Dao pedang itu langsung diserang oleh asap hantu-hantu saat dia mendekatinya, dan tangan putih yang tidak terlihat layu mulai merambah ke tubuhnya. Masing-masing dari 100 mayat hantu terkutuk itu kini telah mencapai setengah inti realem setengah dan bergabung dengan aura mimpi kuno-kuno. Kekuatan mereka setidaknya 1 atau 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda pedang Dao baru saja masuk dan dia sudah merasakan otot-ototnya menjadi dingin dan esensinya dan energi tersedot. Daya tempurnya langsung berkurang 30-40% dan, seiring berlalunya waktu, itu hanya akan terus melemah. Begitu dia tinggal di asap selama lebih dari 10 napas, dia kemungkinan besar akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. 100 mayat hantu terkutuk, lihatlah milikku. Petik 2. Brother Jiu tertawa saat dia mengendalikan kerangka emas dan membuat itu dibebankan ke arwah terkutuklah Kors Arai. Kerangka emas tidak terlalu terpengaruh karena itu juga hantu mayat. Selanjutnya, kerangka emas ini telah mencapai real core alam agung. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng masih harus menghadapi Lord Sovereign yang sehat dan Lord Dao Sovereign Lord yang lemah. Semuanya akan baik-baik saja selama kita membunuhnya dengan cepat. Petik 2. Hati Brother Jiu jelas, tetapi teriakan datang dari terkutuklah hantu Kors Arai saat berikutnya. Arg, pemuda yang dikultivasikan dalam pedang Dao dipotong oleh pisau ungu gelap dalam asap hitam. Pisau kehancuran ungu. Pisau ungu tua di tangan Zhao Feng memancarkan aura kehancuran saat mengiris pemuda pedang Dao, menyebabkan kilat berderak dan angin berderak. Meskipun pemuda pedang Dao telah mencapai tahap awal dari Great Origin Core Realm dan kekuatan tempurnya melampaui Lord Sovereign normal lainnya, indera dan kekuatannya dibatasi dalam arai. Bagaimana? Mata para pemuda itu menonjol. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Feng masih punya waktu dan energi untuk menyerangnya sementara juga mengendalikan arai. Lebih jauh, serangan itu sangat kuat. Dia jelas tidak tahu bahwa itu Zhao Feng telah dikultivasikan 10,000 Divine Thought Technique, yang berarti bahwa itu tidak sulit baginya untuk mengendalikan arai dan menyerang pada saat yang sama. Sua, sosok Zhao Feng menghilang. Pemuda pedang Dao mencoba berlari, tetapi ia dibatasi oleh asap hitam. Nasib pemuda pedang Dao sudah disegel, dia telah terluka parah, dan dia sekarang tidak dapat melarikan diri. Esensi dan jiwanya disedot oleh Ghost Kors Arai. Dalam Ghost Kors Arai, Zhao Feng sekarang hanya perlu menghadapi kerangka emas Lord berdaulat. Purple Destruction Wind Lightning Whip.
Cambuk ungu tua mengembun di tangan Zhao Feng dan membungkus dirinya di sekitar kerangka emas. Kekuatan petir menyangkal hantu-hantu secara dramatis untuk memulai, tapi di atas itu, angin petir biru kehancuran Zhao Feng mengandung aura kehancuran. Pusat inti dalam tubuhnya hampir sepenuhnya mengkristal, dan itu hampir sebanding dengan Lord yang berdaulat. Dengan bantuan aura realem Dream kuno, itu bahkan lebih dekat ke asal, sehingga kekuatannya pada dasarnya lebih kuat. Kerangka emas mulai berasap saat ia berjuang. Berlutut, Zhao Feng meraung saat dia menghancurkan telapak tangan ke kerangka emas. Pada saat ini, dia seperti binatang raksasa. Keberadaan Zhao Feng semakin dekat dengan milik raja, tetapi kekuatan tubuhnya melebihi logika dengan bantuan dari aura mimpi kuno-kuno, esensi darah jantung, rumput skala ungu, dan hal-hal lain. Dia memancarkan aura garis darah kuno yang padat dengan dorongan telapak tangannya. Kerangka emas itu tidak dapat bergerak ketika tekanan yang turun ke atasnya menyebar ke seluruh tubuh dan pikirannya. Es Imperial Seal, segel biru es mengembun di tangan Zhao Feng yang lain dan memancarkan energi dingin yang membeku yang menyelimuti kerangka emas. Frost mulai muncul di tubuh kerangka emas. Celepuk, kerangka emas itu hancur ke belakang buaya oleh Zhao Feng. Jangan pernah berpikir tentang itu, bocah. Ekspresi Brother Jiu berubah secara dramatis saat dia meraung. Pada saat ini, dia no lagi peduli tentang ancaman Ghost Corsairs Array saat dia menyerang, berharap untuk mencoba menyelamatkan kerangka emasnya. Ini adalah mayat hantu Lord Sovereign, setelah semua. Zhao Feng tidak peduli padanya. Dia menggunakan dinginnya tombak Imperial es sepenuhnya. Kerangka emas itu segera tertutup es. Berhenti. Saudara Jiu terbang dan mengirim telapak tangan ke arah Zhao Feng, tetapi yang terakhir berdiri tak bergerak. Sisik ungu gelap muncul di seluruh tubuhnya, dan dia tampaknya menjadi prajurit bersisik naga. Bam! Telapak tangan Great Origin Core Realm Brother Jiu mengeluarkan bunyi rendah. Apa? Kakak Jiu berseru. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali setelah dipukul. Meskipun dia menghususkan diri dalam teknik Soul, pertempuran jarak dekat kekuatannya masih sebanding dengan Lord Sovereign yang normal. Lapisan sisik ungu gelap muncul di tubuh Zhao Feng, yang meningkatkan pembelaannya ke tingkat di mana bahkan seseorang di Great Origin Core Realm akan tercengang. The Purple Scarlet Grace memungkinkan Zhao Feng untuk menampilkan kekuatan dari keberadaannya sampai batas maksimalnya. Jika itu Sovereign lain dengan keadaan normal, efek dari Purple Scarlet Grace tidak akan begitu kuat. Zhao Feng tidak peduli dengan saudara Jiu. Dia mengedarkan kekuatan darahnya dan benar-benar menyegel kerangka emas. Kerangka emas kehilangan kemampuan untuk melawan. Mata spiritual Lord Zhao Feng kemudian melepaskan gelombang kekuatan mata darah yang mengejutkan sebagai cahaya divine dari api Purple Destruction Wind Lightning berkilauan di matanya. Asap hitam mulai bangkit dari kerangka emas yang tersegel di dalam es saat ketakutan memenuhi matanya. Kakak Jiu, yang jiwanya terhubung ke kerangka emas, tidak bisa membantu tetapi mengerang. Tanda energi mental yang dia tinggalkan di kerangka emas sedang terbakar oleh api mata garis keturunan Purple Destruction. Jangan pernah memikirkannya. Petik 1. Saudara Jiu melihat apa yang sedang dilakukan Zhao Feng. Api gelap muncul di sekitar tubuhnya seperti naga dan ular, yang kemudian menembak ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng tenang saat ia terus menghapus tanda energi mental pada kerangka emas. Dalam dimensi mata kirinya, ukuran danau sudah mencapai 80–90 meter. Selama beberapa bulan terakhir, Zhao Feng fokus pada teknik tenunan 10,000 Divine untuk melatih jiwanya, sementara juga menyerap sejumlah besar aura realem Dream kuno. Jiwanya telah mencapai tingkat hanya di bawah Raja Setengah Langkah, tetapi kekuatan sebenarnya dari jiwanya mungkin bahkan lebih kuat daripada Raja Setengah Langkah yang normal karena aura mimpi kuno dan teknik tenunan Divine 10.000. Oleh karena itu, Zhao Feng memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan jiwa. Di atas itu, ia menggunakan api mata garis keturunan Purple Destruction, yang menekan Ghost Course Dao. Ledakan, serangan Brother Jiu yang lebih kuat mendarat di Zhao Feng, dan permukaan sisik di kulit Zhao Feng menjadi sedikit penyok, tetapi mereka dengan cepat pulih. Seseorang harus ingat bahwa itu Zhao Feng tidak hanya memiliki garis darah pertahanan baru, ia juga memiliki garis darah air yang lain yang unggul dalam pertahanan dan pemulihan untuk memulai. Dengan demikian, meskipun serangan saudara Jiu cukup kuat untuk sedikit merusak Zhao Feng, yang terakhir bisa pulih dengan sangat cepat. 20%, 30%, 40%, mata spiritual Lord Zhao Feng dengan cepat mulai menghancurkan tanda energi mental pada kerangka emas. Pada saat yang sama, dia juga mulai menggunakan Dark Heart Cell untuk mencoba memperbudak kerangka emas.
Skeleton Lord Sovereign Lord, itu berarti Ghost Corsairs Array akan segera memiliki seorang pemimpin. Petik 1. Pemimpin divisi skeletal dalam 10.000 hantu perlu dipenuhi dengan kegembiraan. Itu bisa merasakan apa yang terjadi di luar melalui koneksi dari benih jantung hitam. Stop. Petik 1. Saudara Jiu marah seperti guntur. Dia memanggil senjatanya dan melepaskan serangan yang lebih kuat terhadap Zhao Feng. Namun, dia menyadari bahwa itu pelanggarannya menjadi lebih lemah. Ghost Corsairs Array perlahan-lahan melahap energi dan esensinya. Arg. Petik 1. Pemuda yang dikultivasikan di Dao Pedang berubah menjadi genangan darah dengan teriakan. Saudara Jiu merasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa bahaya yang kuat membuat wajahnya menjadi putih. Meskipun dia melawan dengan teknik soulnya, kekuatan tempurnya menurun hingga 60-70% dari maksimumnya. Jika saya tidak lari sekarang, tidak akan ada harapan. Petik 1. Kulit kepala Brother Jiu terasa geli saat pemuda berambut biru di depannya sepertinya menjadi monster bersisik naga. Meskipun dia adalah seorang penguasa yang berdaulat, dia tidak dapat membahayakan lawannya sama sekali. 60%, 70%, 80%, kemajuan Zhao Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Menjalankan lari, saudara Jiu kehilangan keberanian. Sekali Zhao Feng bebas dan punya waktu untuk menyerang, saudara Jiu tidak yakin dia bisa menghindari mengikuti jejak pemuda pedang Dao. Kekuatan murid inti baru ini dari klan suci benar mistik mungkin sebanding dengan 10 jenius teratas. Ledakan, lapisan tebal asap hitam dari Ghost Corsairs Array hancur ke arah Brother Jiu. 80%, 90%, selesai. Blue Eye Destruction milik Zhao Feng Light Eye Bloodline Flame berhasil sepenuhnya menghapus tanda energi mental pada kerangka emas, dan Dark Heart Cell-nya hendak memperbudak skeleton. Suara mendesing. Kerangka saudara. Suara mendesing. Brother Jiu menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan ukuran tubuhnya, dan dia berhasil keluar dari jangkauan Ghost Corsairs Array. Namun, pada detik berikutnya, lebih dari selusin buaya kuno dan ratusan ikan dibebankan ke arahnya. Bam, bam. Ledakan, ledakan, saudara Jiu melakukan yang terbaik untuk melawan jalan keluarnya. Hehe, selesai. Petik 1. Zhao Feng berhasil memperbudak kerangka emas dengan segel jantung hitam miliknya. His Dark Heart Cell juga bisa digunakan pada makhluk yang tidak hidup seperti hantu-hantu. Kerangka emas dibebankan keluar dari Ghost Corsairs Array dan menuju Brother Jiu dari belakang. Sialan. Petik 1. Kakak Jiu menggertakkan giginya, dan matanya hampir meledak karena marah. Mayat hantu Lord Sovereign yang telah dia urus selama lebih dari belasan tahun telah dicuri oleh lawannya seketika, meninggalkan bekas di hatinya. Pada saat yang bersamaan, Petik 1. Keempat murid inti lainnya yang menghadapi buaya dan ikan dibunuh satu demi satu dan tubuh mereka dilemparkan ke arungan terkutuk hantu Kors. Adegan itu membuat tubuh Brother Jiu menjadi dingin. Sejak awal, Zhao Feng bertempur di setidaknya 3 front. 1. Ia mengendalikan buaya dan ikan purba untuk mengelilingi 4 murid inti lainnya. 2. Dia mengendalikan Ghost Corsairs Array untuk menekan pemuda pedang Dao. 3. Memusnahkan tanda energi mental pada kerangka emas saat menghadapi serangan saudara Jiu. Tentu saja, bagian depan ketiga adalah tempat Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya. Dan sekarang, Zhao Feng mengendalikan kerangka emas untuk mengisi menuju Brother Jiu. Di dekat pantai, murid-murid inti lainnya menyaksikan dengan mulut terbuka dan mata melotot. Kontrol dari Grandmaster, dan kekuatannya hampir sebanding dengan 10 jenius dari Tanah Suci. Petik 1. Mata si binatang buas betar penuh dengan kejutan. Para jenius lain dari Tanah Suci menyaksikan Brother Jiu kehilangan kerangka emasnya dan kemudian dikejar olehnya. Di bukit tersembunyi di dekat danau, beberapa murid inti berkumpul bersama. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan mengenali bahwa itu murid inti ini semua berasal dari klan suci benar mistik, dan pemimpin adalah salah satu dari 10 jenius, Chen Yilin. Saudara Chen, bahwa itu Zhao Feng sekuat ini. Dia mengalahkan Jiu Motai dan teman-temannya sendirian. Petik 1. Jiang Fan berkata dengan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa itu Jiu Motai. Jiu Motai telah mencapai kerajaan inti besar dari tingkat menengah dan memiliki budak kerangka emas Lord yang berdaulat. Kekuatannya hampir berada pada level 10 jenius teratas. Selain itu, pemuda pedang Dao juga berasal dari sekte yang kuat dari Tanah Suci yang dikultivasikan Dao Pedang, namun tim seperti itu telah dikalahkan oleh Zhao Feng sendiri. Kami telah meremehkan Zhao Feng. Chen Yilin memiliki ekspresi serius.
Mereka telah bersembunyi di sini untuk melihat pertunjukan yang bagus. Ini artinya kami tidak bisa membantunya sekarang dan mendapatkan keuntungan saat bernegosiasi dengannya. Keaslian dari jenius Great Origin Core Realm lainnya mengatakan, mereka telah menyaksikan Zhao Feng mengendalikan sekelompok binatang buas, dan mereka pada awalnya berencana menunggu sampai Zhao Feng membutuhkan dukungan sehingga mereka bisa membantunya, memberi mereka lebih banyak keuntungan ketika bernegosiasi dengannya. Tentara makhluk laut Zhao Feng akan memainkan bagian besar dalam rencana mereka untuk menaklukkan Purple Smoke Lake dan meraup semua hartanya. Tepat pada saat ini, Arg, _1. Salah satu lengan Brother Jiu terputus oleh kerangka emas dalam proses melarikan diri. Ini terutama karena kekuatannya telah berkurang menjadi 50–60% setelah dilemahkan oleh Ghost Course Curse Array, dan dia sedang direcoki oleh buaya kuno dan ikan di atas itu. Namun, saudara Jiu akhirnya berhasil melarikan diri setelah membayar harga satu lengan. Itu Zhao Feng terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil membunuh begitu banyak murid inti. 1. Dia berasal dari negara adidaya Bintang 3 dan membunuh mereka karena membela diri. Sekte Bintang 2 tidak akan bisa melakukan apapun padanya. 1. Para jenius di dekatnya penuh dengan kecemasan dan rasa hormat terhadap Zhao Feng. Tidak hanya Zhao Feng yang kuat dan menentukan, ia memiliki mistik True Secret Clan Bintang 3 di belakang punggungnya. Meskipun Zhao Feng kehilangan beberapa bawahan dalam pertarungan ini, dia juga mendapat cukup banyak. Menambahkan kerangka Lord Sovereign ke Ghost Course Curse Array seperti menambahkan sayap ke harimau. Setelah beristirahat selama 1 jam, Zhao Feng mengendalikan pasukannya dan mengisi beberapa pasukan. Pasukannya tidak hanya terbatas pada buaya dan ikan. Ada ras lain juga, seperti ular air. Ada makhluk yang terspesialisasi dalam serangan, pertahanan, deteksi, pembunuhan, apapun yang bisa dipikirkan, itu ada di dalam tentara binatang buas. Setengah hari kemudian, tentara Zhao Feng berjumlah 7 atau 800 total. Lebih dari 60% tentara terdiri dari ikan, dan jumlah buaya purba sekitar 30. Kekuatan seperti itu membuat takut para jenius di dekatnya. Mengerikan, bahwa itu Zhao Feng mungkin ingin menguasai seluruh danau asap ungu dan meraup semuanya di sini. 1. Para jenius dekat Purple Smoke Lake melakukan yang terbaik untuk menghindari Zhao Feng. Mereka melihat apa yang terjadi pada Brother Jiu dan teman-temannya. Zhao Feng membuat pasukan besarnya mengumpulkan sumber daya secara teratur, dan jumlah harta yang dimilikinya segera meningkat. Jumlah harta yang ia kumpulkan hanya dalam setengah hari sudah melebihi kekayaan beberapa setengah langkah Void Dewa Realms. Pada saat yang sama, jumlah Purple Scarlet Grace yang dimilikinya masih meningkat. 81, 83. 1. Zhao Feng menghitung. Dia saat ini makan 30 atau 40 keping Purple Scarlet Grace, dan efeknya menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Namun, itulah yang diharapkan. Tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas dengan bantuan dari luar, termasuk aura realm Dream kuno. Langkah-langkah di atas air terdengar. Che Yilin dan 3 atau 4 murid inti lainnya mulai berjalan menuju Zhao Feng. Junior Martial Brother Zhao. 1. Chen Yilin berbicara sambil tersenyum. Zhao Feng mengendalikan tentara binatang buas dan membuat mereka membuka jalan agar Chen Yilin dan teman-temannya bisa lebih dekat. Dia tidak terlalu waspada terhadap murid-murid lain dari Mystic True Secret Clan. Sebelum mereka bahkan memasuki Demidewa Forgotten Garden, regulasi Penatua sudah memberi perintah agar para murid klan tidak harus bertarung satu sama lain. Saudara Chen, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? 1. Zhao Feng tersenyum saat matanya melirik Chen Yilin dan Jiang Fan. Jiang Fan merasa sedikit canggung tetapi tidak mengatakan apapun. Hidup seperti itu, kembali ke Void Ocean Spiritual Palace, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa itu suatu hari mereka akan bertanding atau bekerja dengan satu sama lain di Demidewa Forgotten Garden. Junior Martial Brother Zhao, Chen Yilin tetap rendah hati, meskipun tentara binatang Anda kuat, itu masih belum cukup untuk mengumpulkan harta yang sebenarnya di kedalaman Purple Smoke Lake. Anda harus tahu bahwa itu masih ada duyung legendaris di kedalaman Purple Smoke Lake, dan bahkan ada eksistensi di Void Dewa Realm. 1. Apa yang ada dalam pikiran saudara Chen? Zhao Feng menyipitkan matanya. Sudah jelas bahwa itu Chen Yilin telah melihat melalui niatnya untuk mencoba mengumpulkan harta dari kedalaman Purple Smoke Lake. Ini juga berarti bahwa itu Chen Yilin ambisius. Kedalaman Purple Smoke Lake adalah area terlarang di Demidewa Forgotten Garden. Tidak hanya ada sekelompok binatang yang kuat di sana. Yang terpenting, ada Putri Duyung.
Putri Duyung adalah spesies yang hanya muncul dalam legenda, dan kecerdasan dan bakat mereka tidak jauh lebih lemah daripada manusia. Menurut intelijen dari masa lalu, ada sangat banyak Putri Duyung di dalam danau, cukup bahwa itu mereka dapat dianggap sebagai kerajaan kecil. Bahkan ada raja di antara Putri Duyung, yang hanya dikenal sebagai Raja Putri Duyung. Kapanpun Demidewa Forgotten Garden dibuka di masa lalu, tidak ada banyak orang yang berani memasuki kerajaan Putri Duyung. Bahkan mereka di Realm Void Dewa akan merasa sulit untuk melawan seluruh kerajaan Putri Duyung. Saya harap Brother Zhao akan memberikan yang lebih baik dan tim yang lebih baik bersama kami untuk mengumpulkan sumber daya dari kedalaman Purple Smoke Lake. Nilai air mata Putri Duyung bahkan lebih tinggi daripada Purple Scarlet Grass. Petik 1. Chen Yilin berkata dengan sungguh-sungguh. Air mata Putri Duyung. Hanya itu. Petik 1. Zhao Feng tersenyum. Semua orang memiliki informasi tentang Demidewa Forgotten Garden, dan semua orang di sini berasal dari Mystic True Secret Clan. Nilai air mata Putri Duyung memang lebih tinggi dari Purple Scarlet Grass. Sementara Purple Scarlet Grass terutama memperkuat tubuh dan garis darah seseorang, air mata Putri Duyung berfokus pada jiwa. Rupanya, air mata Putri Duyung butuh waktu lama untuk terbentuk, dan mereka memiliki efek membersihkan jiwa dan membantu seseorang memahami Realm Void Dewa. Hanya satu titik saja yang sangat mendewa bagi mereka yang berada di bawah Realm Void Dewa. Terlepas dari itu, air mata Putri Duyung juga bisa menyembuhkan luka jiwa dan menyingkirkan setan hati. Itu juga merupakan harta unsur air yang dapat digunakan untuk membuat item jiwa pelindung. Sebenarnya, Chen Yilin memberi pandangan sekilas kepada Zhao Feng, jika waktunya sudah tiba, akan lebih baik untuk memasuki istana di kedalaman danau. Petik 1. Istana di kedalaman danau. Mata para murid klan sakral mistik menyala. Menurut informasi, istana adalah tempat di mana para duyung telah dijaga dari generasi ke generasi. Rupanya, istana di kedalaman danau adalah tempat pembuatan anggur demi-dewa, dan memiliki Immortal Springs Wine yang legendaris serta Illusion Dewa Wine yang legendaris. Dulu, Putri Duyung bertanggung jawab membuat alkohol untuk demi-dewa. Petik 1. Chen Yilin berhenti. Dia percaya bahwa itu Zhao Feng sudah tahu semua rumor ini juga. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang jenius dari Tanah Suci memasuki Demidewa Forgotten Garden dan jatuh cinta dengan Putri Duyung. Kemudian, dengan bantuan Putri Duyung, jenius mencuri beberapa Immortal Springs Wine dan beberapa Illusion Dewa Wine. Beberapa tahun setelah meninggalkan Demidewa Forgotten Garden, murid itu menerobos ke Realm Void Dewa, dan jenius ini sekarang menjadi kaisar. Semua itu karena Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine. The Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine adalah minuman alkohol legendaris bahkan di seluruh alam semesta fun lainnya. The Immortal Springs Wine meningkatkan status keberadaan seseorang dan dapat meningkatkan jangka hidup seseorang selama 1000 tahun. Ilusi Dewa Wine dapat membuat seseorang memasuki keadaan yang mendalam dan membiarkan mereka di Origin Core Realm berhasil memahami maksud raja sebelum mereka benar-benar mencapai Void Dewa Realm. Petik 1. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Informasi yang dimiliki Chen Yilin hampir sama dengan miliknya. Selama seseorang menemukan Immortal Springs Wine dan Illusion Dewa Wine, seorang sovereign normal akan memiliki kesempatan tinggi untuk mencapai Realm Void Dewa. The Immortal Springs Wine dapat meningkatkan masa hidup selama 1000 tahun. Ini adalah kekuatan hidup dan waktu, dengan begitu banyak waktu ekstra, ditambah dengan penguatan dalam keadaan keberadaan seseorang, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai perbandingan, Zhao Feng menginginkan Illusion Dewa Wine lebih banyak, tetapi akan lebih baik jika dia dapat memperoleh keduanya. Tentu saja, bahaya yang terkait dengan memasuki istana juga sangat luar biasa. Bahkan raja-raja akan sulit untuk lulus The Mermaid Kingdom. Satu-satunya metode adalah mengandalkan kecerdasan dan sedikit keberuntungan. Apa yang saudara Zhao pikirkan? Petik 1. Chen Yilin tersenyum. Tidak ada masalah dengan bekerja sama, tetapi bagaimana kami membagi sumber daya? Petik 1. Zhao Feng tidak bodoh. Dengan bantuan seorang jenius top 10, serta Jiang Fan yang memiliki garis keturunan dari 10,000 Ancient Raches, ini memang tim yang kuat. Bagaimana kalau saudara Zhao pertama memberi kami 50 potong rumput skala ungu untuk membantu memperkuat saudara Jiang dan saya sendiri, serta meningkatkan kompatibilitas kami dengan Purple Smoke Lake? Binatang-binatang di kedalaman Purple Smoke Lake sangat kuat. Kami akan membagi hadiahnya, termasuk air mata Putri Duyung, 30-70. Saudara Zhao akan mendapatkan 30% dari potongan itu sedangkan 70% lainnya akan dibagi di antara sisa 5 dari kita,
dan jika kita dapat memasuki istana di kedalaman danau, itu akan menjadi setiap orang untuk diri. Chen Yilin meringkas. Brother Zhao hanya 1 orang dan mendapat 30%, sementara kami memiliki 5 orang dan hanya mendapatkan 70%. Petik 1. Jiang Fan sepertinya tidak puas. Tampaknya Zhao Feng memiliki keuntungan terbesar. Hahaha, kalian mengambil 70%. Dan saya harus memberi Anda 50 keping Purple Scarlet Grass di atasnya. Petik 1. Mendengar saran itu, Zhao Feng tertawa. Mengesampingkan perpecahan 30-70, itu sangat sulit bagi para jenius normal untuk mendapatkan lebih dari selusin potongan Purple Scarlet Grass, dan mereka perlu mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melakukannya. Selanjutnya, Chen Yilin melanjutkan dengan menyatakan bahwa itu imbalan di istana akan dibagi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Saudara Zhao, kamu sendirian. Jangan mencoba terlalu serakah. Petik 1. Alis Chen Yilin mengerut. Itu benar, ada banyak ahli buas dan putri duyung yang kuat yang perlu ditangani. Petik 1. Para murid inti lainnya setuju. Zhao Feng mencibir dingin dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang disarankan saudara muda saudara? Petik 1. Chen Yilin tidak senang, tetapi dia membutuhkan bantuan tentara Zhao Feng. Mengumpulkan begitu banyak rumput skala ungu sendiri tidak hanya akan membuang-buang waktu, itu akan sangat sulit dan berbahaya juga. Anda harus memberi saya harta yang bernilai setara dengan Purple Scarlet Grass. Harta yang kami temukan akan dibagi menurut kemampuan kami sendiri, dan semua harta yang diberikan tentara saya akan menjadi milik saya sendiri. Petik 1. Zhao Feng berkata dengan tegas. Chen Yilin dan teman-temannya jelas tidak mau. Setelah semua, Zhao Feng memiliki sejumlah besar binatang di bawah kendalinya, jadi dia pasti akan memperoleh lebih dari 90% dari harta. Di permukaan Purple Smoke Lake, Zhao Feng dan Chen Yilin berdiskusi bersama-sama untuk sementara waktu, tetapi mereka datang tanpa hasil. Konyol. Petik 1. Chen Yilin melambaikan tangannya dan pergi dengan murid-murid inti lainnya. Murid-murid terdekat dari pasukan lain terkejut. Sudah jelas bahwa itu kerjasama telah gagal. Zhao Feng tanpa emosi. Dia mengendalikan pasukannya dan perlahan mendorong ke arah kedalaman Purple Smoke Lake. Jumlah batang Purple Scarlet Grass yang dimilikinya masih meningkat. Beberapa jam kemudian, jumlah Purple Scarlet Grass yang dia dapatkan secara total telah mencapai 100 buah. Mengurangi 40 potongan yang sudah dia makan, masih ada 60 kepingan tersisa, tapi rumput skala ungu tidak lagi memiliki banyak efek pada Zhao Feng, dan itu tidak bisa memperkuat garis darah pertahanannya lebih jauh. Pada saat ini, Zhao Feng menempatkan lebih penting untuk mencoba menyerang kedalaman Purple Smoke Lake. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat binatang-binatang di danau. Zhao Feng kehilangan beberapa binatang buas yang lebih lemah di pasukannya, tetapi beberapa yang lebih kuat mulai beraksi. Namun, kemajuan Zhao Feng agak lambat karena perlawanan itu cukup kuat. Semakin dalam dia pergi ke Purple Smoke Lake, semakin banyak binatang di sana. Kekuatan monster yang dihadapi Zhao Feng lebih kuat dari pasukannya sendiri, dan Dark Heart Seal-nya tidak dapat digunakan tanpa batas. Setengah hari kemudian, aura yang kuat melonjak dari depan. Ledakan, monster air muncul. Itu seukuran gunung kecil dan memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan itu membuka mulutnya dan hancur ke arah Zhao Feng. Monster air. Petik 1. Zhao Feng terkejut. Monster air itu sangat besar, dan kekuatan tempurnya hampir setengah Step King. Dalam situasi normal, pasukannya akan dihancurkan oleh monster air yang sangat besar ini. Eye of Ice Soul. Petik 1. Zhao Feng tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia membuka garis mata darahnya, dan dingin yang dingin menyelimuti jiwa monster air, membuatnya melambat. Dark Heart Seal. Petik 1. Rambut biru Zhao Feng meniup sekitar sebagai sumber kekuatan mata darah yang kuat. Soul dilepaskan dari mata kirinya dan masuk ke jiwa monster air. Di antara ombak, monster air raksasa itu membeku, lalu mulai berjuang. Kekuatan monster air ini mirip dengan paus laut tanpa batas dari waktu itu. Jika saya melawannya secara langsung, kerugian saya akan besar. Petik 1. Zhao Feng tidak bisa mundur, jadi dia harus mencoba mengendalikannya. Namun, keberadaan air dari monster air itu sangat kuat, sehingga segel jantung hitam Zhao Feng bertemu dengan perlawanan yang kuat. Beberapa napas kemudian, segel jantung hitam Zhao Feng berakhir dengan kegagalan, tetapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan teknik mata darah kedua. Eye of Illusion. Petik 1. Kesadaran monster air diangkut. Beberapa napas kemudian, resistensi monster air menjadi lebih lemah. Dalam Eye of Illusion,
Zhao Feng telah menyiksanya selama beberapa hari dan malam. Dark Heart Seal, petik 1. Zhao Feng kemudian menggunakan teknik soul-nya mata darah sekali lagi. Kali ini, monster air tidak melawan banyak. Itu mudah diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng menghela nafas. Monster air yang tumbang ini sekarang adalah monster terkuat yang dia kendalikan. Dalam situasi normal, akan sulit bagi beberapa Lord Sovereign untuk bahkan mengalahkan monster air ini, apalagi mengendalikannya. Dengan monster air ini di pasukannya, kecepatan Zhao Feng meningkat sedikit. Binatang normal akan mundur ketika mereka melihat monster air. Tentu saja, Zhao Feng biasanya membuat monster air bersembunyi di dasar danau sehingga bisa bertindak sebagai kartu truf. Setelah mendorong maju untuk beberapa lusin mil lagi, Zhao Feng berhasil memperbudak dua ular air besar yang memiliki garis keturunan kuno. Kekuatan tempur dari dua ular air setidaknya sebanding dengan Great Core Realm tahap akhir, kurang lebih sebanding dengan Brother Jiu dari sebelumnya. Pada saat ini, tentara Zhao Feng telah menjadi jauh lebih kuat. Satu monster air yang dibasahi, dua ular air, lusinan buaya kuno. Petik 1. Zhao Feng memperkirakan, jumlah hewan yang dia miliki di pasukannya sekarang melebihi 1000. 6 atau 700 dari mereka adalah ikan yao yang kekuatan tempurnya sebanding dengan setengah langkah asal realem. Terlepas dari buaya purba, ada juga beberapa makhluk lain dengan kemampuan unik dan kekuatan tempur yang kuat. Saya bisa mencoba pergi menuju kerajaan Putri Duyung sekarang. Bagian kedua dari rencana Zhao Feng selesai. Terlepas dari kerajaan Putri Duyung, pasukannya tidak takut pada hal lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara menginjak air terdengar dari 10 mil di belakang tentara. Lebih dari selusin jenius tanah suci muncul, yang sebagian besar memiliki aura jahat dan jahat. Brother Jiu yang bersenjata satu ada di antara mereka. Brother Tu, pasukan bocah itu ada di depan. Petik 1. Saudara Jiu menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Pemimpinnya adalah laki-laki botak dengan sisik berwarna hitam. Dia tampak seperti iblis yang telah membunuh banyak orang. Brother Tu, pasukan bocah itu ada di depan. Petik 1. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini, dan para jenius dari klan 1000 kegelapan adalah para pemimpin. Brother Jiu yang bersenjata satu ada di antara mereka. Tatapan orang-orang di dekatnya mendarat di raksasa besar dengan sisik hitam. Tu Jiu Seng, salah satu dari 10 jenius dari Tanah Suci. Petik 1. Lebih dari selusin mil jauhnya, ekspresi Chen Yilin, Jiang Fan, dan murid-murid lain dari True Secret Clan yang benar berubah. Tu Jiu Seng datang dari klan 1000 kegelapan suci, dan kultivasi miliknya telah mencapai alam kerajaan inti akhir tahap akhir. Dia adalah salah satu dari 10 jenius dari Tanah Suci. Selain itu, ayahnya adalah Void Dewa Realem King Tuan Li. Jiu Motai menemukan bala bantuan begitu cepat. Petik 1. Seorang murid inti dari klan suci benar mistik tertawa dingin. Tu Jiu Seng dan kelompoknya mengejar Zhao Feng dari belakang. Sudah jelas mereka tidak memiliki niat baik. Jika tebakan saya benar, Tu Jiu Seng pasti akan mencoba membunuh Zhao Feng. Petik 1. Mata Chen Yilin berbinar-binar. Beberapa bulan yang lalu, ayah Tu Jiu Seng, Tuan Li, kehilangan muka di depan proyeksi Dewa Vapor milik Kaisar Duanmu, semua karena Zhao Feng. Sekarang, Zhao Feng telah melukai seorang murid dari klan 1000 kegelapan suci, dan dia memiliki banyak harta yang dimilikinya. Brother Tu, bahwa itu Zhao Feng mungkin memiliki lebih dari 100 batang Purple Scarlet Grass dan banyak harta berharga lainnya. Petik 1. Saudara Jiu menjilat bibirnya. Saya akan pergi dan menangkapnya. Saya akan mengendalikan pasukannya juga. Petik 1. Senyum kejam muncul di wajah Tu Jiu Seng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Dia memiliki binatang unik di pasukannya yang bertanggung jawab untuk mengintai. Di Demidewa Forgotten Garden, sense spiritual sangat dibatasi, dan normal Great Origin Core Realm hanya bisa mendeteksi hal-hal hingga 100 meter. The Purple Smoke Lake bahkan lebih menekan indera. Tu Jiu Seng dan teman-temannya dideteksi oleh Zhao Feng segera setelah mereka berada dalam jarak 10 mil darinya. Tu Jiu Seng, salah satu dari 10 jenius dari Tanah Suci. Dia sangat mendominasi dan mematikan. Petik 1. Zhao Feng bergumam. Dong Wenjian telah memperkenalkan 10 jenius teratas serta kuasi 10 jenius tertinggi dari Tanah Suci kepadanya sebelum Demidewa Forgotten Garden dibuka. Bersiaplah untuk bertarung. Petik 1. Zhao Feng tertawa dingin.
Pikirannya terpecah menjadi 20 atau 30 dan memberi perintah kepada seluruh pasukan. Di permukaan air, di bawah air, dan di kedalaman air, tentara Zhao Feng tersebar di sekitar, menunggu Tu Jiuseng dan kedatangan teman-temannya. Di antara mereka, sepertiga pasukannya muncul di permukaan, sementara yang lebih kuat bersembunyi di bawah. Berat bernama Zhao, beri aku 100 potong purple scarlet grass. Petik 1. Suara mendominasi Tu Jiuseng terdengar sebagai aura setan kuno menyapu daerah tersebut. Ikan Yao Zhao Feng mulai bergetar. Betapa menakutkan garis keturunan Dewa Iblis. Energi mental Tu Jiuseng ini tidak lebih lemah dari seseorang di setengah langkah Void Dewa Realm. Petik 1. Zhao Feng merasa tertekan. Ini adalah lawan pertama yang bisa memberinya tekanan yang jelas seperti itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tu Jiuseng menyerang dari depan lebih dari selusin jenius. 3 dari mereka telah mencapai peringkat Lord. Teknik Chaotic Divine. Petik 1. Seorang jenius Lord yang berdaulat yang menghususkan diri dalam Dao of the Soul memekik, mengirimkan lolongan menusuk ke dimensi jiwa. Dewa dan iblis tampak melolong dalam dimensi jiwa, dan pasukan Zhao Feng di dalam air panik. Pikiran dari beberapa ikan Yao bahkan hancur. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Ada seseorang dalam kelompok Tu Jiuseng yang menghususkan diri dalam jiwa. Pada saat ini, Zhao Feng kehilangan 70% penguasaannya atas pasukannya. Terlepas dari itu, Bruder Jiu dan jenius lain mengendalikan kerangka tubuh hantu mereka dan beberapa hewan terbang yang berjumlah 1 atau 200 dan membuat mereka menyerang pasukan Zhao Feng. Hehe, bahwa itu Tu Jiuseng tidak hanya mematikan, dia juga sangat licik. Petik 1. Chen Yilin dan teman-temannya mengikuti dengan tenang dari belakang. Kami hanya perlu menunggu sampai Zhao Feng dipaksa ke dalam situasi putus asa dan meminta kami untuk membantu. Pada saat itu, kami akan memiliki inisiatif dalam negosiasi. Petik 1. Wajah Jiang Fan dingin. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu kekalahan Zhao Feng. Kelompok Tu Jiuseng melepaskan serangan kilat cepat yang membuat tentara Zhao Feng keluar ke dalam kekacauan sementara Tu Jiuseng sendiri menyerang dari depan menuju Zhao Feng. Tangkap pemimpin lebih dulu. Taktik Tu Jiuseng sama dengan Brother Jiu sebelumnya, tapi kekuatannya jauh lebih besar. Anggota lain dari kelompok itu juga sangat kuat saat mereka menghentikan tentara Zhao Feng. Sebaiknya kamu berlutut sekarang. Petik 1. Tu Jiuseng meraung sebagai aura iblis tebal yang tersebar di seluruh 100 meter. Ledakan, sosok samar naga setan menyala bisa dilihat dengan menyodorkan telapak tangannya. Sisa-sisa kekuatannya membunuh beberapa binatang di dekatnya. Bahkan 2 buaya kuno terbunuh meskipun pertahanan mereka sangat kuat. Istirahat, Zhao Feng melompat ke udara dan menusukkan telapak tangan. Kilat berderak dan angin melolong seperti naga cahaya angin ungu muncul di udara dan memancarkan aura kehancuran. Bam, kedua serangan itu bentrok di udara. Api setan memuntahkan di mana-mana saat angin dan petir meledak. Gelombang kejut yang kacau mengubah semua makhluk hidup di dekatnya menjadi bubuk. Untungnya, saya memilih untuk bertempur di udara. Petik 1. Angka Zhao Feng melintas saat dia mundur. Sisik ungu gelap muncul di kulitnya, dan dia tidak terluka. Di sisi lain, Tu Jiuseng berdiri dengan batu. Meskipun Tu Jiuseng memiliki sedikit keuntungan, Zhao Feng juga tidak terluka. Brat, kekuatanmu tidak terlalu buruk. Anda benar-benar dapat memblokir 60% dari kekuatan penuh saya. Petik 1. Tu Jiuseng tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosok iblisnya hancur. Hati Zhao Feng melompat. Kekuatan tempur Tu Jiuseng sudah cukup untuk menangani 1 atau 2 pengawal kematian yang normal. Datang, melihat pendekatan Tu Jiuseng, Zhao Feng maju dan bukannya mundur. Weng, The Purple Destruction True Yuan di Crystal Core Zhao Feng diedarkan sampai batas, dan tubuhnya melepaskan aura kuno. Seolah-olah dia telah menjadi binatang sepi saat dia menghadapi Tu Jiuseng. Ledakan terdengar di udara dan menciptakan gelombang kejutan besar. Gelombang kejut dari serangan Zhao Feng dan Tu Jiuseng membuat Brother Jiu dan teman-temannya tidak dapat mendekat. Jadi, ini adalah kekuatan sejati bocah itu. Saudara Jiu terkejut, bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbenturan dengan Tu Jiuseng. Bam, 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 Zhao Feng dan Tu Jiuseng bertempur dengan tubuh mereka di tengah-tengah gelombang menderu saat mereka bertukar lebih dari selusin pohon palem. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu terpisah. Ledakan. Sosok Zhao Feng didorong mundur puluhan yard, dan bagian dari sisik ungu gelapnya patah, tetapi riak air biru gelap dengan cepat menyembuhkannya. Di sisi lain, teng, teng, teng,
Sosok Tu Jiuseng dipaksa mundur, dan dia menekan darah di tubuhnya. Ada beberapa tanda hangus di tubuhnya. Kekuatan tubuh Zhao Feng ini mengerikan, dan itu ekstrim sulit untuk menerobos pembelaannya. Petik 1. Ekspresi Tu Jiuseng akhirnya berubah. Tubuh dan garis darahnya menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat, tetapi entah bagaimana ia merasa dirugikan. Dalam hal pelanggaran, dia lebih kuat dari Zhao Feng, tetapi pertahanan yang terakhir lebih kuat daripada dia. Di atas itu, kecepatan pemulihannya tidak secepat Zhao Feng. Cedera yang diciptakan oleh Blue Light Destruction angin Zhao Feng sangat sulit untuk disembuhkan, sedangkan kecepatan pemulihan garis darah air Zhao Feng sangat cepat. Arg. Petik 1. Arg. Petik 1. Screams berasal dari grup. Ledakan, hewan kuat satu demi satu muncul dari dasar danau. Di antara mereka, dua ular air besar membuka mulut mereka dan menelan satu jenius masing-masing. Bawahan yang benar Zhao Feng telah bersembunyi di kedalaman danau, memerangi Tu Jiuseng dan mengendalikan pasukannya pada saat yang sama. Petik 1. Brother Jiu dan jenius Sol Dao lainnya berdua tercengang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat yang lain berteriak kaget. Boom! Dengan gelombang besar yang menerjang, monster raksasa yang tentakel muncul dari pusaran air. Apa? Tentakel menamparkan Tu Jiuseng, yang baru saja berhasil menstabilkan dirinya. Tu Jiuseng segera mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya bergetar di tengah-tengah serangan monster air. Huff. Petik 1. Zhao Feng mencibir dengan dingin, tetapi dia tidak memasuki pertempuran. Sebaliknya, ia memanggil Ghost Corskers Arai dan mengendalikan tentara untuk merampas kehidupan para jenius lainnya. Kelompok Tu Jiuseng telah berubah dari predator menjadi mangsa dalam sekejap saat mereka dikelilingi oleh tentara. Menjadi salah satu dari 10 jenius dari Tanah Suci, kekuatan pertempuran Tu Jiuseng sangat kuat, jadi dia masih berhasil bertarung di jalan dalam keadaannya saat dia mengalahkan monster air tentakel sampai mulai berdarah dan menjerit kesakitan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius top 10 jenius teratas dari Tanah Suci. Petik 1. Melihat itu, Zhao Feng meringkas kekuatan mata darahnya ke dalam bentuk lonjakan tajam. Mental Energy Spike. Petik 1. Lonjakan dingin, biru es menembus jiwa Tu Jiuseng. Arg. Petik 1. Tu Jiuseng menjerit kesakitan saat keringat dingin muncul di dahinya. Wajahnya melilit kesakitan, dan matanya memerah. Mental Energy Spike adalah serangan soul murni yang telah dipahami Zhao Feng belum lama ini. Ketika kekuatan jiwa dari dua orang itu serupa, orang yang memiliki lebih banyak penguasaan atas jiwa memiliki keuntungan saat menggunakan Mental Energy Spike. Jika kekuatan jiwa seseorang lebih kuat dari yang lain, kerusakan yang ditimbulkan akan sangat merusak. Tu Jiuseng tidak mengharapkan ini, dan jiwanya langsung terluka oleh Mental Energy Spike. Mundur. Tu Jiuseng menekan rasa sakit di jiwanya saat dia mundur dengan 7 atau 8 jenius yang tersisa. Hampir setengah dari kelompok itu telah meninggal. Kekuatan pertempuran Tu Jiuseng itu terlalu hebat. Bahkan monster air yang tentakel tidak bisa menjatuhkannya. Petik 1. Zhao Feng perlahan mengumpulkan pasukannya. Dia kehilangan 2 atau 300 binatang dalam pertarungan ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah ikan yao, yang sangat lemah. Hampir setengah dari mereka mati karena Tu Jiuseng. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat salah satu dari 10 jenius Tanah Suci. Selain itu, kekuatan Tu Jiuseng bahkan tidak mendapat peringkat tinggi di antara 10 besar. Di tempat lain di sekitar Purple Smoke Lake, hanya sejumlah kecil jenius yang dapat menyaksikan pertarungan karena area di mana mereka bertempur dekat dengan kedalaman Purple Smoke Lake. Bahkan Tu Jiuseng kalah darinya. Beberapa murid dari Mystic True Secret Clan berseru tak percaya. Mereka tidak berharap Zhao Feng akan berhasil seekor kuda hitam besar. Kekuatan dan penguasaan jiwa-jiwa Zhao Feng ini telah melebihi sebagian besar dari 10 jenius. Tu Jiuseng dan saya kemungkinan besar bisa menang melawan dia dalam situasi 1 lawan 1, tetapi dalam lingkungan ini, kemungkinan besar bukan. Petik 1. Chen Yilin menarik napas dalam-dalam karena ekspresinya digantikan dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng benar-benar sebanding dengan 10 jenius klan suci, dan lingkungan ini sempurna untuknya. Zhao Feng mereorganisasi pasukannya karena dia kehilangan begitu banyak dalam pertempuran sekarang. Jumlah total pasukannya telah jatuh di bawah 1000, tapi Zhao Feng tidak terlalu peduli tentang itu, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengisi mereka. Semakin dalam dia pergi ke Purple Smoke Lake, semakin kuat monster yang akan dia hadapi. Langkah selanjutnya adalah menuju kerajaan Putri Duyung. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang saya miliki,
itu tidak akan cukup untuk melawan kerajaan Putri Duyung, jadi saya hanya bisa memilih jalur elit. Petik 1. Ekspresi Zhao Feng tenang. Alih-alih meningkatkan jumlah pasukannya, dia mengisi kembali pasukannya dengan binatang yang lebih kuat. Zhao Feng ingin menahan pasukannya dalam 3 hingga 500 atau bahkan kurang. Semakin banyak pasukan yang dia miliki, semakin besar kemungkinan dia akan meningkatkan perhatian eselon atas Putri Duyung. Sama seperti Zhao Feng perlahan-lahan maju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara langkah kaki yang mendesak datang dari belakang. Junior Martial Brother Zhao. Petik 1. Suara Chen Yilin datang dari beberapa mil jauhnya. Zhao Feng tidak terkejut. Dia menghentikan tentara. Chen Yilin, Jiang Fan, dan beberapa lainnya tiba di depan Zhao Feng. Kakak senior Chen, senior Brother dan Sisters Martial, apakah ada yang Anda butuhkan? Petik 1. Zhao Feng bertanya. Dia sudah memperhatikan mereka sejak lama. Saudara Zhao, kita harus bekerja bersama menuju kerajaan Putri Duyung. Kami akan membagi semuanya sebelum istana 70-30. Anda mendapat 70% dan kami mendapat 30%. Petik 1. Chen Yilin berbicara. Kali ini, nadanya jujur. Oke, tapi saya punya persyaratan. Petik 1. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Dengan Chen Yilin, Jiang Fan, dan bantuan teman-temannya, kecepatan Zhao Feng akan jauh lebih cepat. Dia tidak berani meremehkan kekuatan 10 jenius teratas dari Tanah Suci. Jiang Fan memiliki garis keturunan dari 10,000 Ancient Raches, jadi dia juga tidak dipandang rendah. Brother Zhao, Anda dapat mengatakan apa persyaratan Anda? Petik 1. Wajah Chen Yilin tenang, dan tak satu pun dari murid-murid lain dari klan Benar Suci Mistik menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Setelah semua, beberapa saat yang lalu, Zhao Feng telah mengalahkan lebih dari selusin orang, termasuk Tu Jiusheng. Kekuatannya mengguncang hati orang lain. Pertempuran itu telah menyebabkan nama Zhao Feng menyebar. Di atas kekuatannya sendiri, Zhao Feng juga memiliki pasukan binatang airnya. Kalian semua perlu mendengarkan saya sebelum kami mencapai istana. Zhao Feng berkata, dan 6 murid inti lainnya saling memandang ketika mereka mendengar itu. Zhao Feng ingin kekuatan untuk memerintahkan murid-murid inti lainnya. Jika ini di masa lalu, ini pasti tidak akan terjadi karena murid inti dari klan suci Benar Mistik memiliki banyak kekuatan dan kebanggaan. Baik, mata Chen Yilin berbinar saat dia memberi Zhao Feng pandangan yang dalam. Zhao Feng langsung pergi ke Purple Smoke Lake saat dia memasuki Demi-Dewa Forgotten Garden dan, selangkah demi selangkah, datang untuk memerintah Purple Smoke Lake. Dan sekarang, dia mendekati kerajaan Putri Duyung. Dari situ, orang bisa melihat dia memiliki rencana dari awal, dan mungkin bahkan semacam metode untuk mendapatkan sumber daya dari kerajaan Putri Duyung. Ayo pergi. Zhao Feng mengendalikan tentara dan menuju ke kedalaman Purple Smoke Lake bersama Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya. Dengan bantuan mereka, kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Di perjalanan, ada beberapa binatang kuat, tetapi mereka dengan mudah dihabisi oleh Chen Yilin dan Jiang Fan. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan Chen Yilin mungkin setara dengan Tu Jiusheng. Dia bisa membunuh beberapa binatang Lord berdaulat hanya dalam satu gerakan. Jiang Fan bahkan lebih unik. Ketika dia melepaskan aura garis darah dari 10,000 Ancient Raches, beberapa binatang bahkan tidak berani melawan. Hanya aura garis keturunan 10,000 Ancient Raches yang legendaris yang bisa membuat binatang melarikan diri. Oleh karena itu, perjalanannya sangat lancar, dan Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk membuat Ghost Course Curse Array melahap banyak makhluk penguasa Sovereign dan Sovereign Lord. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya mendengarkan perintah Zhao Feng, dan yang terakhir tidak menggunakannya secara gratis. Dia membagikan 10 buah Purple Scarlet Grass dan membuat aura mereka lebih cocok dengan Purple Smoke Lake. Chen Yilin dan Jiang Fan keduanya menginginkan lebih banyak Purple Scarlet Grass, tetapi Zhao Feng mengharuskan mereka untuk memberikan item dengan nilai setara. Tentara Zhao Feng tidak berhenti mengumpulkan sumber daya dan harta terdekat, dan semuanya terbagi 70-30. Zhao Feng sendiri mengambil 70% dari harta sementara 6 lainnya membagi 30% sisanya. Setengah hari kemudian, beberapa pengintai di tentara Zhao Feng akhirnya menemukan jejak Putri Duyung. Mereka telah muncul. Petik 1. Mata Zhao Feng menyala. Dia bisa berbagi visi dengan apapun yang dikendalikan oleh Dark Heart Cell-nya. Putri Duyung sama dengan legenda. Tubuh bagian atas dan kepala mereka sama dengan manusia, tetapi bagian bawah mereka adalah ekor ikan.
Putri duyung betina sangat cantik. Menyebarkan. Zhao Feng memerintahkan pasukannya untuk menyebar di seluruh wilayah 10 mil sehingga tidak akan banyak menarik perhatian. Saudara Zhao, kita ada di kerajaan Putri Duyung sekarang. Mari mencoba mengumpulkan air mata Putri Duyung, lalu menyelidiki situasi sebelum menuju ke istana. Petik 1. Chen Yilin menyarankan, mereka perlu mendengarkan Zhao Feng sebelum mereka mencapai istana. Pemikiranku sama persis dengan saudara Chen. Zhao Feng tersenyum samar. Bagaimanapun, istana telah dijaga oleh Putri Duyung selama beberapa generasi, sehingga mereka pasti akan meningkatkan perhatian dari eselon atas Putri Duyung jika mereka mencoba sesuatu. Namun, mereka bisa mengumpulkan air mata Putri Duyung secara diam-diam. Pergi. Pikiran Zhao Feng terbagi menjadi beberapa lusin pikiran dan mengendalikan banyak binatang kecil yang memasuki kerajaan Putri Duyung. Hewan-hewan yang dikirimnya khusus bersembunyi, kamuflase, dan menyamar. Ledakan, ledakan. Suara pertempuran datang dari depan. Putri Duyung. Sensasi Chen Yilin sangat kuat, jadi dia memperhatikan bahwa itu beberapa Putri Duyung berkelahi dengan bawahan Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya banyak murid inti pernah melihat Putri Duyung. Zhao Feng mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Dark Heart Seal. Petik 1. Zhao Feng menggunakan teknik jiwa dari bermil-mil jauhnya, dan pertempuran di depan langsung berhenti. Beberapa Putri Duyung segera tiba di depan mereka dan membungkuk di kaki Zhao Feng. Kultivasi Putri Duyung ini telah mencapai setengah inti realem. Chen Yilin dan teman-temannya memeriksa mereka dan mulai berbicara. Putri Duyung sangat cerdas dan memiliki bakat tertentu dalam jiwa. The Dark Heart Cell jauh lebih sulit untuk digunakan pada mereka. Petik 1. Hati Zhao Feng melompat. Dia telah melompat. Dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang Putri Duyung. Zhao Feng kemudian berinteraksi dengan Putri Duyung ini melalui Dark Heart Cell. Putri Duyung normal tidak tahu bagaimana berbicara dengan manusia, tetapi tampaknya, beberapa Putri Duyung eselon atas bisa. Lain kali, ke arah barat laut. Petik 1. Tiba-tiba Zhao Feng berkata. Mata Chen Yilin dan teman-temannya menyala. Zhao Feng pasti sudah menemukan tempat air mata Putri Duyung itu berada. Kelompok ini menuju ke kedalaman kerajaan Putri Duyung. Agar tidak menarik perhatian, Zhao Feng menyebarkan tentara, terutama yang lebih besar, di tepi kerajaan Putri Duyung dan hanya mengambil beberapa binatang kecil yang khusus dalam deteksi dan bersembunyi dengannya. Mereka bertemu dengan beberapa Putri Duyung di jalan, tetapi mereka dibunuh oleh Chen Yilin dan teman-temannya atau diperbudak oleh Zhao Feng. Pada titik ini, Zhao Feng telah memperbudak puluhan Putri Duyung. 4 dari mereka berada di Origin Core Realm sementara sisanya berada di True Spirit Realm. Mereka akhirnya menemukan air mata Putri Duyung di depan beberapa karang lebih dari selusin mil jauhnya. Kedalaman danau yang gelap berkilauan dengan air mata Putri Duyung yang murni dengan berbagai ukuran. Dalam kegelapan, air mata Putri Duyung berdiri. Zhao Feng bisa merasakan sumber murni aura jiwa dan cinta dari tempat yang sangat jauh. Jadi, itu adalah air mata Putri Duyung. Rupanya, mereka berasal dari air mata Putri Duyung yang penuh cinta, dan air mata mengandung niat cinta mereka yang paling murni. Kekuatan itu dapat membersihkan jiwa dan membantu seseorang memahami maksud dari kerajaan Void Dewa. Petik 1. Satu tetes air mata Putri Duyung membutuhkan 500 tahun untuk terbentuk. Kelompok itu menghela nafas dan menyaksikan dalam diam. Catatan kuno menyatakan bahwa itu cinta seorang Putri Duyung tidak pernah pudar. Jenius dari Tanah Suci beberapa ribu tahun yang lalu pertama kali ditangkap oleh Putri Duyung sebelum jatuh cinta dengan Putri Duyung dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki istana. Ayo mulai. Zhao Feng membuat beberapa Putri Duyung mengumpulkan air mata Putri Duyung. Meskipun Duyung ini diperbudak oleh Zhao Feng, mereka mulai secara naluri menangis dengan sedih. Chen Yilin dan teman-temannya menonton tanpa bersuara tanpa bergerak. Pertama, harta yang akan diberikan terutama untuk Zhao Feng pula, dan kedua, ada energi mental misterius dalam energi mental dalam air mata Putri Duyung yang memancarkan cinta yang murni dan polos. Di bawah aura ini, jiwa mereka sepertinya dibersihkan, dan keinginan untuk membunuh dalam jiwa mereka menjadi lebih lemah. Putri Duyung adalah spesies yang memiliki sejumlah bakat dalam dao jiwa, dan eselon atas Putri Duyung terutama wanita. Oleh karena itu, energi mental dalam air mata mereka memiliki efek yang luar biasa. Petik 1. Zhao Feng mengangguk. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam air mata Putri Duyung Tunggal tidak terlalu banyak. Itu bahkan tidak lebih dari batu kristal primal bermutu tinggi, tapi itu tidak berharga karena jumlah kekuatan,
itu berharga karena kemampuannya untuk membersihkan jiwa, dan kebetulan, jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang kebanyakan kultivator tidak memilikinya. Segenggam air mata Putri Duyung segera dikumpulkan, dan Zhao Feng segera pergi ke tempat berikutnya. Putri Duyung dalam jarak 10 mil terbunuh atau diperbudak oleh Zhao Feng, dan tiba-tiba, bagian dari area terlarang yang merupakan kerajaan Putri Duyung tampaknya menjadi wilayah Zhao Feng. Dalam situasi seperti itu, Zhao Feng dengan mudah mengumpulkan puluhan air mata Putri Duyung. Jumlah ini telah melebihi jumlah total yang terkumpul dalam 4 atau 5 lubang terakhir dari Demidewa Forgotten Garden. Di masa lalu, hanya sejumlah kecil orang yang mampu mengumpulkan air mata Putri Duyung. Sebagian besar jenius menetapkan target mereka di 10,000 Treasure Tower, 100 Flower Garden, Demidewa Grave, dan tempat-tempat lain. Dalam hal jumlah harta, Purple Smoke Lake tidak memiliki menara 10,000 Treasures. Dalam hal sumber daya berharga, 100 Flower Garden lebih besar. Selanjutnya, kerajaan Putri Duyung sangat kuat. Kami sudah mengumpulkan cukup air mata Putri Duyung. Zhao Feng berhenti mencari lebih banyak. Dia telah memperbudak banyak Putri Duyung, dan Chen Yilin dan teman-temannya telah membunuh beberapa juga. Eselon atas kerajaan Putri Duyung akan segera menyusul. Zhao Feng memberi Chen Yilin dan Jiang Fan 2 tetes air mata Putri Duyung masing-masing, yang lain masing-masing menerima 1, dan dia menyimpan sekitar 20 dirinya. Yang lain tidak punya saran tentang itu, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba menggunakan air mata Putri Duyung segera. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.